Perempuan tidak suka yang seperti itu, ya. Tetapi kalau perempuan dilihatnya mentereng, ganteng, sekalipun mungkin itu penuh kebohongan, perempuan biasanya suka di situ. Enggak. Di situ sebahagian. Tapi kalau saya melihat banyak perempuan yang seperti itu. Shalom, apa kabar? Berharap semua baik-baik saja. Selamat datang di Poda, podcast pemuda HKBP Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ginting. Saya Napos BP Kota Bumi, Lampung Utara saat ini. Saya akan menemani teman-teman penonton semuanya selama podcast episode kali ini. Narasumber podcast kita kali ini adalah seseorang yang multitalent, berkarisma, dan akan sangat disayangkan kalau kita tidak menggali atau mengetahui pengalaman hidup beliau dalam melayani, serta kita bisa mengambil pesan pastoral untuk kita anak muda. Siapakah orang spesial ini? Pendeta Resort HKBP Kota Bumi saat ini, yaitu Amang Pendeta Samuel Ambarita STH. Shalom Amang. Selamat datang di podcast kita ini, Amang ya. Apa kabar Amang? Baik sekali. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita menggali atau bertanya segala sesuatu hal yang menarik tentang Amang Pendeta kita ini, jangan lupa dong like, comment, share, dan yang terpenting subscribe channel YouTube HKBP Kota Bumi biar channel kita ini semakin berkembang. Oke? Nah, Amang, boleh dong ceritakan profil singkat seorang Amang ini seperti apa? Oh iya. Yang singkat ya? Ya, singkat, agak panjang sedikit juga boleh kok. Iya, jadi saya ini anak Sintua. Jadi ayah saya Sintua dan ibu saya itu solis di Punguanida Paradi Kamis. Jadi basicnya sebenarnya mudarku istilahnya ada pasti dari bagaimana orang tua saya bekerja, ya, terutama di ladang Tuhan. Saya justru anak siap pudan, ya, maka dulu itu orang tua saya rindu saya menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta, tetapi sedikit pun tidak ada keinginan itu, ya, cita-cita saya menjadi pendeta. Tetapi saya sulit memikirkan itu panggilan itu, ya. Dua orang tua saya menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta, kok bisa ya gitu? Padahal cita-cita saya untuk menjadi pendeta itu tidak ada sama sekali. Sesuai nama saya Samuel, karena saya ditunggu-tunggu lama dulu lahir, maka kebahagiaan orang tua saya semakin sempurna karena sesuai dengan nama saya Samuel, saya melayani di ladang Tuhan. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Amang Pendeta Kenny, boleh berkunjung ke sosmed beliau. Ada sosmed Amang? FB, IG? IG kayaknya nggak ada. Nggak ada. FB ada ya. FB. Boleh nanti berkunjung, nanti linknya kami kasih. Boleh di follow kan? Boleh. Nah, boleh di follow Amangnya. Tapi sebelum ke ngefollow sosmednya Amang, jangan lupa mampir dulu dong sosmednya HKBP Kota Bumi. Di follow, oke? Iya, pasti. Nah, Amang, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama Amang melayani? Sebagai pendeta gitu? Iya, sebagai pendeta. Bulan Mei tanggal 8 bulan yang lalu saya genap melayani atau sebagai pendeta 24 tahun. Wow, 24 tahun. Iya, 24 tahun. Iya. Udah lama ya, Mang ya. Nah, selama ini pasti sudah banyak berpindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah yang lain, ya kan? Nah, apa sih Amang tantangan terbesar ketika Amang dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain? Tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesarnya jujur saja ya,
Kita zona nyaman kita tentu kalau di satu daerah kita sudah tanda petik mapan di situ, kita susah untuk pindah. Saya sendiri susah dipindahkan dulu ke Jakarta. Kalau kawan-kawan mungkin pelayan cepat-cepat lekas itu ke Jakarta. Tetapi saya dulu bahkan sampai dipaksa tanda petik itu meninggalkan gereja atau huria itu pindah ke Jakarta. Kenapa saya susah untuk pindah? Pertama, karena kita sudah diterima di situ dengan baik, sudah cocok dengan katakanlah dengan jemaat itu, ya. Yang kedua itu masalah keluarga. Istri saya, inang pendeta itu adalah PNS, ya, yang susah untuk pindah. Baru anak-anak sekolah itu susah juga dipindahkan. Bahkan sewaktu saya pindah ke Jakarta, itu anak-anak NIS-nya itu sampai 2 tahun baru keluar. Ya, padahal saya tidak sampai 5 tahun di Jakarta sudah pindah lagi ke Kota Bumi ini, ya seperti itu. Itu risiko. Tetapi kalau dikatakan apa yang paling berat untuk seorang pelayan pindah, tentu saja saya mengatakan itu keluarga. Keluarga. Ya, keluarga ya. Oh iya. Nah, dari semua daerah yang sudah Amang tempati, ada nggak sih yang berkesan, spesial, sampai membekas di hati nanti bilangnya, nanti kalau aku pensiun aku mau di sini nih, gitu, saking spesialnya. Ada nggak sih Amang? Itu sesuai dengan karakter gereja masing-masing ya. Rata-rata semua berkesan, ya. Tetapi saya ingat di beberapa kesan yang ada, saya ingat itu sewaktu saya harus pindah, sementara saya mempunyai kolam dengan sekitar 50.000 ikan di dalam. Ya, saya tidak sampai hati ya meninggalkan itu semua. Ya, jadi itu kesan saya. Bagaimana saya meninggalkan gereja itu, sementara saya sudah mencintai apa yang saya kerjakan di situ. Itu terutama. Oke, mantap. Amang, sekarang kan lagi pandemi nih. Ada nggak sih perbedaan pelayanan pandemi ini dengan keadaan waktu dulu lagi normal? Apa tantangannya juga? Saya pikir tentu ya, kita memang dipaksa untuk kreatif. Jadi kalau umpamanya kita dulu di sini, saya dulu kan menyarankan itu ibadah itu tidak didominasi naposo atau remaja pagi. Bahkan saya sarankan itu dulu jam 8 kalau nggak jam 9, tapi dengan ibadah namanya ibadah umum, ya. Itu dulu sangat sulit terjadi, sangat sulit dieksekusi. Tetapi sesudah COVID ini mau tidak mau harus dituruti. Jadi kita harus kreatif dalam hal pelayanan, karena di masa normal itu sebelum COVID pelayanan yang seperti itu. Ya, kita sekarang dibatasi ruang, dibatasi juga pertemuan. Kita harus mengusahakan bagaimana pelayanan yang bisa menyentuh ya jemaat sekalipun ya, jarang bertemu. Jadi kita manfaatkan terutama teknologi lah, teknologi termasuk live streaming seperti ini. Ya, seperti itu. Amang, tadi Amang bilang kan sebenarnya cita-cita Amang itu bukan seorang pendeta. Apa sih sebenarnya cita-cita Amang sebenarnya dari dulu? Oh, saya sudah pernah khotbahkan itu hari itu jujur, sejujur-jujurnya. Tidak secuil pun, kalau saya pakai istilah itu, keinginan saya atau cita-cita saya menjadi pendeta. Sekalipun orang tua saya cintua, bahkan bestur. Ya, ibu saya seorang guru sekolah minggu dan yang menjadi solis parade Kamis. Tapi itulah saya sulit mengatakan kok bisa seperti itu ya. Saya akhirnya mendaftar dan itu akhirnya diketahui, dulu nggak diketahui orang tua saya. Saya mandiri mendaftar sesuai prosedurnya ke preses, ke pendeta resort, itu saya urus sendiri dan saya ujian sendiri. Dan saya tidak duga-duga itu bisa menang karena saya hanya mencoba saja, nggak apa-apa. Ya, menuruti kehendak orang tua. Yang mau saya katakan, tidak semuanya yang menjadi pelayan gereja, terutama pendeta, kalau tanda petik dipaksa orang tua jelek. Saya contohnya,
Ya, jadi panggilan itu proses. Mau dipanggil orang tua, mau istilahnya keinginan sendiri, itu tergantung bagaimana kita di proses itu berjalan. Itu. Oke. Mang, dulu aku pernah dengar Amang berkhotbah. Ada 4 syarat menjadi pendeta. Minimal harus ada 2 yang kita kuasai. Yang pertama, malo marjamita. Molo somalo marjamita. Malo marnot, molo so malo marnot, rapi marpakaian, molo so rapi marpakaian, bagak dohot ganteng, molo so adong naupati, akad mako permi mulat. Nah, aku ngeliat memperhatikan Amang ini keempatnya menguasai gitu loh. Taruhlah kalau yang ganteng itu bawaan lahir ya Amang ya, nggak bisa diubah. Nah, yang ketiga ini gimana caranya Amang bisa menjaga itu tetap konsisten? Padahal kata Amang dulu, Amang itu cita-citanya bukan seorang pendeta. Bagaimana gitu? Ya, yang pertama sebenarnya ukuran kami ini sukses itu kan bukan di situ yang seperti saya mengatakan itu. Itu nilai spiritualnya lebih tinggi di situ. Jadi yang mau saya katakan memang 4 itu perlu, ya istilahnya dia pintar, ya kalau nggak pintar berkhotbah, pintar marsaor, kalau nggak pintar marsaor, ya pintar markor, kalau nggak pintar yang 3 ini paling tidak dia cantik, kalau nggak ganteng. Itu perlu. Tetapi saya mengatakan nilai kita sebenarnya adalah Tuhan yang tahu siapa kita sebenarnya. Jadi yang perlu lagi ya di kita semua termasuk di kami pelayan ini itu etika itu penting, etika moral. Tetapi jangan lupa juga ya nang pedidokon uduk serek ni rohaku do itu baju natama seperti buku Ende itu, tetapi estetika juga tidak kalah pentingnya, penampilan. Bagaimana saya kalau jelek umpamanya berkhotbah ya, ya sekalipun khotbahnya bagus, tapi kalau gimana itu katanya itu. Jadi estetika tidak bisa lepas daripada etika, kira-kira seperti itu. Oh. Nah. Pernah nggak sih Amang ngerasa bosan ataupun jenuh dalam pelayanan gitu? Gimana solusi mengatasi kalau lagi bosan? Nah. Ya, jadi saya pernah membaca sebuah buku. Ternyata kebosanan itu paling banyak itu justru berdiam pada diri seseorang yang tidak punya hobi. Ya, umpamanya ibu-ibu seperti kau nanti jadi ibu kau. Kalau enggak ada hobimu, paling tidak umpamanya di rumah tangga memasak atau menjahit, pasti sering kau bosan. Saya hobi saya lumayan banyak, termasuk berburu dan termasuk itu berkolam-kolam dan memelihara burung. Jadi kalau saya mengatakan ini hobi kita membuat kita betah, tapi jangan hobi ya membuat pelayanan kita ketinggalan, itu aja. Nah, itu. Oke, dengarkan teman-teman. Nah, Amang, tadi profilnya belum disebutin. Inang di rumah guru apa, putra putrinya berapa, dan di mana berada? Pengen tahu dong kami di mana. Oh, itu tadi profil yang tadi secara khusus tadi mengatakan itu. Ya, istri saya si Rajoloan ya, buruh hite. Ya, sudah lama dia buruh hite. Udah. Iya. Bakal berubah Mang? Enggak berubah. Ya. Karena istri kawan baru 4 bulan buruh hite karena dari buruh Jawa. Seperti itu. Oke, Mang. Ya, anak saya 3 ya, kuliah 2 di negeri dan yang paling bontot itu SMU 45 di Jakarta kelas 3 sekarang. Kelas 3 ya, Mang. Inang di mana, Mang? Kerja di PNS di kesehatan di karantina di Jakarta. Jadi kami jauh-jauhan. Oh, jauh-jauhan. Nah, tadi kan Amang bilang jauh-jauhan nih. Nah, Inang di Jakarta, Amang di sini. Berarti kan itu namanya hubungan jarak jauh. Kalau istilah kaum milenial sekarang namanya LDR-an, ya kan ya. Nah, apa sih masalah terbesar ketika menjalani hubungan jarak jauh, Amang? Ya, tentu ya kita beberapa kali mengalami itu ya. Jadi itu risiko seorang pelayan. Ya, masalah terbesar ya seperti saya itu memasak.
Memasak. Ya, memasak ya terpaksa itu doang. Kalau kita masak, kalau kita ya paling telur. Kalau enggak terpaksa Indomie. Kalau enggak makan di luar. Bosan juga makan di luar. Itu memasak. Baru yang kedua ya tidak ada teman berkomunikasi. Ya, itu masalah terbesar. Dan ada lagi yang lebih penting dari situ, tapi ini rahasia. Oke, rahasia. Keep. Di balik layar nanti ya. Enggak, ya, jangan. Oke. Dan komitmennya seperti apa biar semua tetap berjalan harmonis, Amang, dalam hubungan keluarga, dalam pelayanan Amang juga tetap harmonis gitu? Ya, normalnya yang pendeta itu datang sekali 2 minggu ya dulu, tapi karena COVID ini jadi jarang. Ya, mengatasinya seperti itu kita sering berkomunikasi ya melalui video call ya, melalui telepon, SMS, WA dan sebagainya. Saya pikir ini juga menjadi kunci mengatasi sesuatu hal yang nyeleneh dalam LDR yang kami sebutkan tadi ya di situ. Oh iya. Iya, bagi teman-teman yang lagi menjalani LDR Amang Pendeta aja sanggup, masa kalian yang baru pacaran nggak sanggup? Iya. Ya, itu harus berdua juga kusuk-kusuk. Nah. Yang penting komunikasi, Amang. Iya, komunikasi sama Tuhan dan komunikasi sama Dia. Nah, itu yang dua ini juga ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Amang. Pertanyaan yang dinanti-nanti para pemuda-pemudi pastinya, apalagi kalau bukan tentang jodoh. Ini ada 4 poin ini, Amang. 4 poin dalam pertanyaan ini. Yang pertama, menurut Amang jodoh itu gimana? Yang kedua, apakah semua orang memiliki jodoh? Yang ketiga, jodoh dalam pandangan Kristen itu seperti apa? Dan yang terakhir, bagaimana cara memilih jodoh atau pasangan hidup menurut sudut pandang Amang sebagai seorang pendeta? Jadi ini juga pernah menjadi pertanyaan di kampus STT ya, dalam kalau nggak salah saya bidang mata kuliah itu sistematik antara gabungan dogmatik dan etika itu. Untuk laki-laki bagaimana perempuan yang ideal, atau untuk perempuan bagaimana laki-laki yang ideal ya, saya pikir juga itu perlu ya. Poin itu saya katakan di sini. Yang pertama ya itu baik, memang relatif baik, tetapi kan baik kita tahu kalau kita mempunyai hubungan ke seseorang, kita pasti tahu ya lama-lama pasti ini baik atau tidak. Baru yang kedua tentu ya kalau bisa istilahnya penampilannya ya lumayan ya, kalau bisa cantik, kalau nggak ganteng, kalau bisa ya, tapi kalau nggak bisa pun kebaikannya itu menutupi itu ya, seperti Inang Pendeta juga nggak pala cantik, nggak pala apa, tapi menurut saya baik. Ya, baik. Yang ketiga itu setidaknya kalau bisa dia punya pekerjaan dan bertanggung jawab. Ya, itu perlu. Jangan lupa ya, itu faktor ekonomi finansial itu berpengaruh dalam keluarga juga. Tapi paling tidak dia bukan hanya PNS, bukan hanya harus PNS, tetapi dia bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Jangan pilih laki-laki atau perempuan yang suka cuap-cuap atau santai-santai melulu. Ya, itu. Baru yang keempat saya mengatakan itu dari keluarga yang baik-baik juga, karena pasti ada pengaruhnya itu. Ya, jadi bukan hanya dia baik, tetapi juga dari keluarga baik-baik. Ya, sangat menolong kalau kita melihat seseorang itu orang tuanya mungkin aktivis gereja, paling tidak punguan kor ya, atau perhalaru di gereja itu walaupun itu tidak sepenuhnya menjamin, tapi pengaruhnya itu pasti ada hubungannya. Wow, luar biasa sekali. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast ini, Amang. Ada pesan nggak sih untuk muda-mudi khususnya Naposo Bulung HKBP Kota Bumi kita tercinta ini? Kesana apa itu sekarang? Apa pesan kalau mau LDRan seperti apa? Kalau mencari pasangan seperti apa gitu?
Ya, itu memang itu enggak, kita tidak usah muluk-muluk. Memang kalau perempuan itu yang dilihatnya, saya lihat ya, itu pertama penampilan. Ya, laki-laki juga rata-rata seperti itu. Ya, tetapi justru di sini banyak yang ya kecil lah, kalau saya pakai istilah itu. Saya mengatakan itu perempuan itu suka dibohongi. Iya, betul, Amang. Ya, itu saya melihat ya. Perempuan itu pada dasarnya suka dibohongi. Umpamanya, kalau ada umpamanya seperti Nomensen ini, umpamanya dia memperkenalkan diri dan serius kepada seorang perempuan, lalu dia mengatakan, saya pekerjaan saya hanya seperti ini di swasta umpamanya. Ya, dia jujur di situ, tetapi perempuan tidak suka yang seperti itu. Ya, tetapi kalau perempuan dilihatnya mentereng, ganteng, sekalipun mungkin itu penuh kebohongan, perempuan biasanya suka di situ. Enggak, di situ sebahagian. Tapi kalau saya melihat banyak perempuan yang seperti itu. Maksud saya seperti ini, ya. Kalau mencari pasangan, saya mengatakan ya carilah yang bekerja keras. Yang kedua, memang ini yang susah dicari seperti saya ya. Jujur. Iya, jujur kelemahannya. Ya, saya juga jujur, kelemahan saya itu maksud aku bukan memuji diri. Oh iya, oke. Ya jujur, ya saya seperti ini. Ya, jangan itu dibungkus dengan kebohongan. Manis di bibir. Ya, banyak seperti ini hubungan sekarang. Tapi sesudah berumah tangga baru itu terbongkar semua. Ya seperti itu. Tetapi masalahnya apa kita mau diterima dengan kejujuran kita, di situ masalahnya. Oke. Itu. Ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Amang untuk waktunya, pengalaman hidup dan nasihat yang boleh Amang bagikan kepada kami. Selamat melayani dan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati. Amin.
bersama.